Di sini saya lihat banyak sekali benda-benda yang secara batinnya atau secara kebatinannya juga sangat bagus sekali untuk kekuatan batin kita. Masulan di sini kan, di situ ada cahaya hijau gitu loh. Sud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, warga panjenengan semuanya sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Salam perdamaian seduluran untuk semua saudaraku di manapun berada dari Pondok Nuswantoro, Nuri Sifa Nusantara, yang berada di Desa Rejowinangun, RT 2 RP 4 Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Ho'oh tenan Indonesia, NKRI harga mati. Ho'oh tenan. Saudaraku semuanya, sekarang ini saya sedang berada di sebuah tempat yang sangat asri dan indah sekali, yang berada di daerah Malang. Tepatnya di Tumpang. Kita ini sedang berada di Tumpang. Sungguh keindahan yang luar biasa. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan, karena banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang ada di negara kita. Kita harus bangga menjadi warga Indonesia, karena di negara kita ini sangat luar biasa sekali. Allah menganugerahkan begitu banyak keindahan dan juga kenikmatan, dan semuanya akan terasa nikmat apabila kita nikmati dan kita syukuri. Yang penting hati kita tenang, jangan ada kebencian dan selalu
berhusnudzon kepada Allah dan kepada manusia, supaya hati kita tidak gelap dan sengsara. Kita doakan semoga saudara kita yang di dalam hatinya ada kebencian segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya penuh dengan cinta hingga tak ada tempat untuk membenci. Ho'ah tenan. Saudaraku semuanya, saya mau menuju ke sebuah tempat yang dari alam indah sekali yang berada di sebelah sana. Kita mau ke sana dulu. Apakah kita perlu untuk minta izin ke pemiliknya? Sudah ya kayaknya. Sudah izin. Bahkan gini Gus, ada beliau sempat minta bantuan kita. Siap. Pada saat-saat tertentu itu pekerjanya itu mengaku mendengar suara jeritan-jeritan gitu. Mungkin barangkali kita bisa mendeteksi ada apakah di sana, akan kita kuat. Nah, ini karena di tempat ini juga di alam ya. Jadi sedangkan diri kita ini adalah salah satu dari alam itu sendiri. Antara alam dan diri kita ini adalah satu kesatuan. Oleh sebab itu, kita harus bisa menghormati alam dan juga menjaga alam. Itulah salah satu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, supaya hidup kita itu bisa selamat dan juga bisa memberikan dan menurunkan untuk anak cucu kita. Jadi kita harus menjaga alam. Kita berangkat ke sana. Ini di hati saya sudah ada perasaan yang berkecampuk ini, ya. Nanti kita ke sana, kita lihat dulu bagaimana keadaannya. Monggo ikuti terus explore kita di sore hari ini. Ho'ah tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman deh, sini ada Pak RT ya. Pokoknya ada Pak RT aman lah. Oh tenan. Oh iya, ada jalannya ya dari sana ya. Monggo kita ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Saya baru nengok ke sana, ada kelapa pohonnya satu. Bisa lebih pelan aja rekamnya ke sana tuh. Iya. Nah itu ada pohon kelapa buahnya satu. Siap. Boleh ke sini lagi? Pelan aja ya gininya biar nggak pusing, terlalu cepat pusing nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, sekarang kita sudah berada di bawah air terjun. Ini belum ada namanya ya. Ini kisah kasih nama air terjun Selamet. Semoga yang datang ke sini selamat semuanya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke sana, adab dulu yang perlu untuk kita utamakan. Karena di atas ilmu itu ada adab. Adab adalah suatu bentuk qauliyah dari sebuah ilmu. Jadi kalau dikatakan ilmu itu sebagai kayunya, maka api ini adalah adabnya. Api yang digunakan untuk bermanfaat terhadap kehidupan kita. Monggo sayang dibakar dulu dengan api, tentu dengan api cinta, bukan api kebencian.
Perlu juga saya jelaskan di sini bahwa dupa yang seperti ini, seperti yang dibawa oleh kekasih saya ini, ya, yang cantiknya luar biasa ini. Ini adalah dupa yang menjadi produk dari Pondok Nuswantoro. Kalau ada orang yang mengatakan dupa itu syirik, silahkan berdebat dengan saya. Tapi dengan ilmu ya, bukan dengan otot atau hanya akal saja. Tapi harus juga dengan ilmu. Karena di Arab sana, di masjid-masjid besar itu pun juga Masjid Nabawi itu menggunakan dupa. Tapi dalam bentuk bukhur. Dupa dan bukhur itu sebenarnya sama, asal muasalnya juga dari kayu. Dan wewangian sendiri adalah sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pelajaran yang ada di setiap perintah-perintah Allah maupun sunnah-sunnah baginda Rasulullah? Karena seperti yang kita ketahui bahwa semua perintah Allah, maupun yang wajib maupun yang sunnah, itu semuanya ada hikmahnya, ada kebaikannya yang kita tidak ketahui. Dan insya Allah salah satu wewangian itu untuk aromaterapi, itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu hal yang baik juga akan mendatangkan kebaikan. Bahkan dalam hal perbuatan, ketika kamu berbuat baik, maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Bahkan dalam hal berkata-kata, kalau kamu berkata-kata yang baik, sama juga kamu mendoakan yang baik-baik untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk saudaramu, untuk anakmu, dan untuk semuanya. Begitu pula ketika kita berkata yang kotor, sebenarnya kita akan mengotori diri kita sendiri, mengotori keluarga kita, mengotori anak-anak kita, dan mengotori semuanya. Oleh sebab itu selalu berkata yang baik, berbuat yang baik, dan berpikir yang baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Salah satunya pelajaran yang ada di dalam dupa ini, dupa, dupo, dudu opo-opo. Karena kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Kita itu hanyalah manusia biasa. Kita ini pun ada karena diadakan oleh Allah. Kita ini pun kuat karena dikuatkan oleh Allah. Kita ini pun sehat karena disehatkan oleh Allah. Sebagai contoh jantung. Mampukah kamu mengatur jantung? Ataukah kamu ada pengaturannya di dalam tubuhmu? Sehingga kalau jantung itu mau berhenti diputar begini seperti boneka, kan enggak. Bahkan ketika orang dibius, diinfus, semuanya tidak bergerak dan tidak bisa dirasakan, jantung tetap berdetak. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aliran darah di dalam diri kita, ada yang pernah menyampaikan luasnya kalau diukur itu hampir ada 40 kilo yang ada dalam tubuh kita ini, memutar ke seluruh badan kita, mengatur seluruh tubuh kita. Dan itu semua teratur dengan sangat apik. Oleh sebab itu, pelajaran besar yang ada di dalam dupa adalah dupo, dudu apa-apa. Untuk mendekat sing moho kuwasa, yang maha kuasa. Karena kita dilahirkan sudah menjadi manusia, jadi nggak perlu minta dimanusiakan oleh manusia. Ora usah perlu minta diajeni. Dengan kita mengajeni orang lain, dengan kita menghormati orang lain, dengan kita menghilangkan kebencian yang ada di dalam diri kita menghormati yang lain, menyayangi yang lain, kita pun juga pasti akan dihormati dan disayangi oleh yang lainnya. Oleh sebab itu, sebagai manusia hendaknya kita mendekat kepada yang maha kuasa, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang ingin mendapatkan ridha Allah, maka harus ridha dengan apa yang Allah berikan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan ridha Allah? Salah satunya kita menikmati apa yang saat ini kita miliki. Kita bangsa yang besar, memiliki berjuta-juta kenikmatan, keindahan yang ada di negeri kita. Kita harus bangga sebagai orang Jawa, terkhusus sebagai warga Indonesia. Lihat saudaraku, alam sebegitu indahnya, bahkan tidak ada di tempat-tempat yang lain, dan masih banyak keindahan yang ada di negeri kita. Tergantung bagaimana diri kita menyikapi, menikmati, dan mensyukuri apa yang ada. Jika panjenengan melihat secara kasat mata, mungkin dilihatnya bagi orang awam ini adalah sebuah keindahan, air terjun, pepohonan.
Tergantung ketika ada seseorang mungkin yang suka berwirausaha, ini menjadi tempat yang sangat apik untuk menjadi tempat pariwisata. Bagi seorang petani, di sini ada air yang mengalir menjadi penyubur bagi usahanya, ada tanaman yang luar biasa. Dan khusus bagi kita spiritualis, kita pandang secara batin, di sini adalah tempat yang sangat apik untuk diri kita menyatu dengan alam, atau diri kita bertadabur alam. Ketika kita baik dengan alam, alam menyediakan semuanya untuk diri kita. Bahkan ketika ada seorang petani yang kesusahan air untuk sawahnya, alam sudah menyediakan. Dan ketika ada kekeringan di dalam hati kita, tempat ini menyejukkan. Dan bagi mereka yang suka spiritualis, di sini ada beberapa hal yang sangat luar biasa. Ketika kita menyatu dengan alam, maka alam akan memberikan sesuatu untuk diri kita. Tidak perlu kita itu meminta, semuanya sudah ada. Tinggal pengolahan batin kita. Di sini saya lihat banyak sekali benda-benda yang secara batinnya atau secara kebatinannya juga sangat bagus sekali untuk kekuatan batin kita. Jadi semuanya tergantung dari prospek pandangannya. Tentu kalau berbicara seperti ini, ketika berbicara dengan orang yang tidak memahami tentang ilmu kebatinan, akan dianggap trik ataupun penipuan. Karena yang dilihat ini hanya sebuah air, tanah, dan air yang mengalir. Tetapi ada hal lain lagi di tempat yang seperti ini. Ada rahasia di balik rahasia. Semuanya tergantung dari perspektif pemikirannya dan olah batinnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Monggo kita ke sana dengan membawa dupa dan hati yang bersih, hati yang baik, semoga juga mendapatkan kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli. Ada dupa lagi. Dupa ini sebagai apinya dan air ini sebagai pengimbanginya. Jadi dua ini adalah
keseimbangan antara api dan air. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Firullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam itu sudah menyempurnakan semuanya untuk diri kita. Di alam ini semuanya sudah menyediakan untuk diri kita. Karena memang alam sendiri diciptakan untuk melayani diri kita. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak saya ciptakan dunia dan isinya ini kesemuanya karena engkau ya Muhammad. Jadi untuk panjenengan semuanya yang pengen dunia mengejar diri kita, maka jangan sampai lupa untuk mengistiqomahkan sholawat. Dengan sholawat hidup jadi selamat. Dengan sholawat hidup jadi nikmat. Dengan sholawat hidup menjadi lebih tenang dan tentram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pak Nur, anu sini gak apa-apa. Salah satunya ketika diri kita itu bisa menyatu dengan alam, belajar kepada alam. Karena diri kita sendiri ini jasadiah, diri kita itu dari alam. Tetapi ruh kita, batin kita itu dari arsy. Yang menjadi khalifahnya itu adalah ruh kita. Tetapi rumah kita, jasadiah kita, jisim kita itu alam. Maka ketika jisim kita, raga kita ini membutuhkan sesuatu, semuanya ada di alam. Termasuk ketika kita sakit, semuanya obatnya ada di alam. Dan alam itu sendiri bukan hanya memberikan sebuah kekuatan, makanan untuk jasadiah jisim kita, tetapi juga secara batin kita. Ada sesuatu hal yang sudah ada dari ribuan tahun yang lalu, menyatu menjadi sebuah batu atau menjadi sebuah media yang itu bukan hanya bersifat dohiriah, tetapi juga secara batiniah, menjadi penguat untuk batin kita. Maka ketika kita tadabbur alam seperti ini, kita menyatu dengan alam dan secara
batiniah kita menjadi khalifahnya, alam akan memberikan sesuatu kepada kita. Ini bukan tentang penarikan benda pusaka dan sebagainya, tetapi sesuatu hal yang dari alam lalu selaras dengan diri kita, dan itu bisa kita wujudkan atau bahkan diberikan oleh alam itu sendiri kepada kita. Tergantung bagaimana hati kita menyatu dengan alam, dengan cara kita menghormati sesama manusia, memuliakan manusia, cinta kepada alam, dan selalu berpikir yang positif, berkata yang berpositif, berkelakuan yang positif, dan hati yang penuh dengan kedamaian. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allah. Menurut hati jenengan pengen ditaruh di mana? Menurut hati panjenengan, ikuti hatinya. Ya ahlimul ghaibi wa syahadati, ya ahlimul ghaibi wa syahadati. Assalamualaikum salam, assalamualaikum salam, assalamualaikum salam. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti pengen ngerasain yang goib-goib nggak? Tadi itu pas jenengan tawasulan di sini kan, Di di situ ada cahaya hijau gitu loh, Gus. Sud. sebelah mana? Di sana? Sebelah sana? Ya. Ada cahaya hijau di sana. Tapi itu kayak apa? Ada tarikan gitu loh, kayak di sebelah situ nggak Bu? Berani mau coba? Berani mau coba? Insya Allah. Yang penting jangan ada kesombongan di dalam hati kita, dan jangan ada kebencian terhadap sesama. Karena baik kepada orang yang baik itu biasa.
tapi baik kepada orang yang nggak baik kepada kita, itu baru luar biasa. Tuanya hati kita benar-benar dewasa ketika kita bisa baik terhadap orang yang nggak baik terhadap diri kita, itu baru yang namanya insanul kamil atau benar-benar manusia. Coba sandalnya Pak RT. Hati-hati ya, kita nggak tahu keadaan yang ada di dalam. Kita mau coba menyelaraskan energi yang ada di dalam tubuh Pak RT kepada tempat ini, karena di tempat ini energinya juga sangat positif. Nah, ini kita selaraskan dengan tubuh Pak RT. Ini baru pertama kalinya ya di air terjun bersama dengan Pak RT. Perlu untuk kita ketahui bahwa kita ini mempunyai 4 anasir: api, air, tanah, dan angin. Kita coba menyelaraskan anasir airnya dan juga anginnya, supaya apabila ada suatu media yang dari alam yang sudah tersimpan, bisa digunakan untuk kemanfaatan. Pak RT masuk sini ya, hati-hati ya. Hati-hati ya. Pak RT ketakutan kayaknya ini. Iya. Pak RT mau izin dulu. Mbak, kalau saya udah nggak apa-apa. Soalnya ini juga bingung naruhnya. Ya. Oh, ini aja pakai ini begini udah. Sorban. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, baru untuk pertama kali ini saya akan mencoba Pak RT kita selaraskan dengan tempat ini, karena perlu untuk panjenengan semua ketahui bahwa kita mempunyai 4 anasir: api, air, angin, dan tanah. Kita selaraskan. Apabila kita selaras dengan alam, maka media-media yang sudah berada ribuan tahun di alam ini akan selaras dengan diri kita dan akan memberikan kekuatan batiniah. Itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak RT siap ya? Hati-hati ya, ini soalnya purba di sini. Kita kan nggak tahu, ini udah ribuan tahun di sini ya. Airnya buat wudhu dulu, airnya cuci tangan dulu, wudhu dulu. Gak apa-apa, air mengalir itu suci. Dah, situ aja, stop. Bentar dulu ya, mundur dulu.
Dirasakan, nggih. Dirasakan. Rasakan aja. Yuk sambungkan dengan alam. Ucapkan salam dulu. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Ikuti getarannya saja. Sesuai dengan hati panjenengan. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam ya ahlimul ghaib. Assalamualaikum salam ya ahlimul ghaib wa syahadati. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Hey. Sini, hey, hey. Udah. Hop, 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 weh, hop. Stop. Anak naik. Stop. Lepas. Naik. Pak RT mau ketarik. HP saya rusak. Rusak. Pak RT mau ketarik tadi. Bahaya ya. Nyawa taruhannya, guys. Nyawa taruhannya. Wah, Pak RT muntah darah. Pak RT muntah darah, Pak RT. Istighfar. Ketarik Pak RT. Mbak mau hampir muntah darah tadi. Naga. Taruhannya nyawa Pak RT. Tok atap air dari atas kok. Ada mustikanya Pak Nur. Ada mustikanya. Tadi dari dalam tanah ini seperti keluar besar matanya. Jalan sini. Lihat tuh. Sini. Ada sini. Dalam itu. Dalam.
Nggak kelihatan, Mas. Siap. Inilah luar biasanya alam. Semuanya ada di alam. Semuanya sudah tersedia di alam. Luar biasa. Ikuti terus perjalanan kita untuk menyusuri kegaiban yang ada di tempat ini. Saya istirahat dulu. Dan luar biasa semangatnya, luar biasa, pasti semangat. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua dan baik kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.